Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kalian sudah naik ke kelas 11. Semoga semakin benih. Ya, mungkin di sini kalian bertanya-tanya ya, apa sih artinya benih itu? Nah, kalau arti benih itu adalah semakin dewasa. Nah, di sini harapan Ibu, semoga kalian lebih baik dari kelas sebelumnya. Nah, di kelas 11 ini, kalian lebih baik dalam hal akhlaknya, kemudian dalam hal pengetahuannya, wawasannya semakin bertambah ya. Oke, langsung aja untuk pertemuan kita kali ini di semester 1, bab 1, yaitu materinya tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di sini Ibu akan menyampaikan tentang indikator pencapaian. Nah, untuk indikator pencapaian di sini, menghargai hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kemudian, untuk materi kita pada pertemuan kali ini tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Adapun tujuan pembelajarannya kita untuk pertemuan kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Baik, sebelumnya di sini Ibu akan mengulas tentang judul materi kita ya. Judul materi kita di sini untuk bab pertama yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, untuk kata harmonisasi di sini tentunya kalian sudah sering mendengar ya. Namun di sini arti daripada harmonisasi itu sendiri seperti apa? Nah, persamaan kata dari kata harmonisasi di sini adalah keselarasan atau keseimbangan. Kemudian kata hak. Tentunya di sini kata hak sudah tidak asing lagi ya di telinga kalian semuanya. Nah, hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Kemudian kewajiban asasi manusia. Nah, mengenai kewajiban asasi manusia mungkin sudah juga ya kalian mendengarnya. Nah, di sini tentang kewajiban asasi manusia dengan kewajiban itu agak berbeda pengertiannya. Kalau kewajiban itu sendiri artinya sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian kewajiban asasi manusia. Kalau kewajiban asasi manusia itu adalah seperangkat kewajiban yang melekat pada pribadi individu atau pribadi manusia yang apabila tidak dilaksanakan maka tidak dapat menegakkan hak asasi manusia. Yang berikut kata perspektif. Nah, perspektif ini tentunya kalian juga sering mendengar ya kata perspektif. Nah, persamaan kata atau arti dari kata perspektif ini adalah sudut pandang atau cara pandang. Kemudian Pancasila. Nah, Pancasila ini tentunya sudah tidak asing lagi ya. Siapapun dan dimanapun berada, pastinya semua warga negara Indonesia ini sudah tahu ya Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah dasar negara Indonesia ya. Jadi, untuk bab pertama di sini, kita akan membahas tentang keselarasan atau keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam sudut pandang Pancasila. Oke, yang berikut kita lanjut. Nah, kita masuk di materinya di sini, yaitu A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, makna hak asasi manusia. Nah, mengenai makna hak asasi manusia di sini, kalian perhatikan ketiga fakta berikut. Kemudian nanti dari ketiga fakta berikut, kita dapat menyimpulkan apa makna hak asasi manusia ya. Oke, untuk fakta yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukan, negara akan mengenakan tindakan hukum.
Nah, dari fakta ini dapat kita ngambil kesimpulan bahwa untuk fakta yang pertama di sini adalah tentang hidup. Jadi nyawa seseorang ini sangat berarti ya. Apabila ada yang menghilangkan nyawa orang lain, misalnya saya ambil contoh ya, apabila ada kawannya yang menghilangkan nyawa kawan orang lain, kemudian di sini tindakannya itu diketahui oleh pemerintah. Nah, maka orang tersebut akan dikenakan tindakan hukum ya, maka akan dikenakan sanksi. Kemudian untuk yang kedua, fakta yang kedua, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan dari diri belenggu penjajahan tersebut. Nah, berarti dari pernyataan atau dari fakta yang kedua di sini dapat kita ambil kesimpulan yaitu tentang kebahagiaan. Jadi, makna hak asasi manusia yang kedua yaitu tentang kebahagiaan. Maaf ya, sorry. Jadi untuk pernyataan hak asasi manusia yang kedua ini itu tentang kebebasan ya, bukan kebahagiaan. Jadi di sini siapapun itu menginginkan kebebasannya ya. Berarti di sini dia tidak mau dirinya ditindas sewenang-wenang oleh orang lain. Begitupun dengan negara. Nah, di sini negara kita itu pernah dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Nah, di sini negara kita yang paling lama dijajah oleh bangsa barat itu adalah Belanda ya. Nah, Belanda menjajah bangsa kita di sini selama 3,5 abad, yaitu 350 tahun lamanya. Nah, di sini negara kita berusaha memperjuangkan bagaimana pun caranya kita harus memerdekakan diri dari berbagai macam tindakan-tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara-negara lain. Berarti yang kedua di sini itu tentang kebebasan. Kemudian yang ketiga, fakta yang ketiga, tiada seorang manusia pun yang ingin hidupnya sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Nah, dari fakta yang ketiga ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa makna hak asasi manusia itu yang ketiga adalah tentang kebahagiaan. Nah, siapapun itu, kelompok mana aja itu akan selalu menginginkan kebahagiaan ya. Tentunya di sini tidak ada seorang pribadi atau suatu individu yang menginginkan dirinya sengsara. Pastinya otomatis di sini dia selalu menginginkan kebahagiaan dalam hal apa saja ya. Misalnya, bukan bucinnya di sini saya cuma mengambil contohnya aja. Ya berbicara tentang mengenai kebahagiaan di sini, otomatis semuanya menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga, kebahagiaan hubungan dalam asmaranya atau apapun ya, dalam hal segalanya. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ke pengertian hak asasi manusia. Nah, pengertian hak asasi manusia itu banyak versinya ya, banyak pendapat-pendapat para ahli yang menyebutkan tentang pengertian hak asasi manusia. Kalau dari Ibu, di sini saya mengartikan hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada pribadi individu atau pribadi manusia secara kodrat yang merupakan anugerah atau pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang harus dijunjung tinggi, dihormati ya. Nah, mengenai hak asasi manusia ini dibawanya sejak ia masih berada di dalam kandungan ibunya sampai ia meninggal dunia. Nah, di sini bayi yang berada di dalam kandungan ibunya di sini dia sudah mendapatkan hak ya, yaitu hak untuk mempertahankan hidupnya. Nah, kemudian kita beralih ke pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat.
Kemudian mengenai peraturan perundang-undangan yang menjamin atau yang melindungi hak asasi manusia di sini. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu termuat dalam pasal 27A sampai dengan 27J. Kemudian yang kedua, ketetapan MPR nomor 27/MPR/1998, yaitu tentang hak asasi manusia. Kemudian yang berikut, ketentuan dalam undang-undang organik. Yang keempat di sini ada ketentuan peraturan dalam pemerintah, yaitu pengganti undang-undang yang disingkat dengan Perpu. Kemudian yang kelima di sini ada ketentuan peraturan dalam pemerintah. Yang keenam, ada Perpu. Ada Kepres ya, peraturan keputusan presiden yang disingkat dengan Kepres. Oke, berikut kita masuk di ciri-ciri hak asasi manusia. Nah, untuk ciri-ciri hak asasi manusia di sini ada 4 ya. Yang pertama yaitu hakiki. Hakiki itu artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Nah, contohnya di sini saya ngambil contoh ya tentang hakiki. Nah, mengenai tentang hakiki ini, contohnya seperti bayi di dalam kandungan ibunya. Di sini dia memperoleh haknya ya, hak untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian yang kedua di sini universal atau umum. Nah, universal atau umum di sini artinya hak asasi manusia berlaku semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. Jadi di sini hak asasi manusia itu berlaku umumnya, semuanya itu mendapat hak asasi manusia tanpa terkecuali, tidak ada perbedaannya ya. Kemudian yang ketiga di sini tidak dapat dicabut. Kalau tidak dapat dicabut itu artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Saya ambil contoh di sini tentang hak tidak dapat dicabut, ciri yang ketiga, yaitu misalnya hak asasi manusia punya si A tidak dapat dipindahkan atau tidak bisa dicabut ke si B. Jadi apabila hak asasinya di sini sudah dicabut, otomatis dia sudah tidak memiliki hak asasi manusianya lagi. Kemudian yang keempat, tidak dapat dibagi. Ciri hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi di sini artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di sini tentunya kalian bertanya-tanya ya, apa aja sih yang termasuk dalam hak sipil dan politik ini? Nah, di sini saya akan memberikan contoh yang termasuk dalam hak sipil dan politik di sini ada apa aja. Nah, yang termasuk dalam hak sipil dan politik di sini ada hak untuk hidup. Kemudian yang kedua, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Kemudian yang ketiga di sini, hak untuk bebas dari perbudakan atau kerja paksa. Nah, mengenai hak yang ketiga di sini, contoh hak yang ketiga di sini, kerja paksa. Kerja paksa di sini pernah dialami oleh bangsa Indonesia ya, pada zaman penjajahan dulu. Nah, pada zaman penjajahan dulu, masyarakat bangsa Indonesia itu pernah dipaksa oleh para penjajah untuk melakukan kerja rodi. Nah, mengenai kerja rodi ini itu dilakukan oleh bangsa Jepang ya. Kemudian yang berikutnya, hak atas kebebasan keamanan pribadi. Jadi di sini setiap manusia itu memiliki kebebasannya ya, kebebasan dalam hal apa saja. Tetapi di balik kebebasan itu ada hak-hak orang lain. Jadi kebebasan ini diatur atau dibatasi. Tidak bisa kita menggunakan kebebasan kita itu sewenang-wenang atau semau-maunya kita. Di balik hak kita ada hak orang lain. Artinya di sini kita membatasi ya hak kita, kebebasannya kita.
Kemudian yang berikut, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di depan hukum. Jadi semua orang di sini menginginkan dirinya untuk diperlakukan sama ya di depan hukum. Kemudian yang berikut tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, apa aja sih yang termasuk dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya? Nah, di sini kalau hak ekonomi, sosial, dan budaya itu adalah hak asasi manusia yang terkait dengan aspek sosioekonomi dan budaya. Nah, contohnya di sini seperti hak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian yang kedua, hak atas perumahan. Kemudian yang ketiga, hak atas standar hidup yang layak, hak untuk memperoleh kesehatan, kemudian hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Oke, yang berikut kita masuk di makna kewajiban asasi manusia. Nah, di sini selain hak, tentunya manusia juga memiliki kewajiban. Secara sederhana, kewajiban diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian di sini yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Nah, keduanya di sini memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Jika kita melakukan kewajiban, otomatis kita menuntut untuk mendapatkan hak kita. Jadi keduanya ini tidak dapat dipisahkan antara kewajiban dengan hak ya. Jadi keduanya saling berkaitan, saling berhubungan. Contoh di sini, seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhi kewajiban yang dimiliki. Nah, contohnya di sini, misalnya seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajiban. Kemudian, ada pun contoh lain di sini, Ibu mengambil contoh lain. Nah, kewajiban kalian sebagai pelajar di sini mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Kemudian, adapun hak kalian sebagai pelajar, yaitu mendapat pengajaran dari guru mapelnya. Kemudian di sini, selain itu, adapun kewajiban kalian sebagai peserta didik di sini, bukan nyinggung ya, tapi di sini Ibu cuma mau mengambil contoh kewajiban kalian sebagai peserta didik atau siswa di sini, kalian jangan lupa membayar SPP-nya ya. Kenapa? Karena kalian sudah mendapatkan haknya, yaitu kalian menerima pelajaran atau pengajaran dari guru mapelnya. Kemudian yang berikut, yang berikut sekarang kita masuk di latihannya ya, atau aktivitas individu. Nah, untuk aktivitas individu di sini itu ada di dalam kolomnya ya. Nah, di sini untuk latihan-latihannya itu saya pakai OKS yang seperti ini. Itu ada di halaman 7 ya. Nah, di sini kalian mengerjakan latihan-latihannya itu di dalam LKS. Nah, untuk tugas kita yang pertama di sini itu paling gampang ya. Kalian tinggal mengidentifikasikan jenis-jenis hak dan kewajiban asasi manusia yang melekat pada diri Anda. Saya ambil contoh kayak gini ya. Jenis-jenis hak dan kewajiban yang melekat pada diri Anda itu dilihat dari dalam ruang lingkup keluarga. Misalnya saya ambil contoh, hak kalian sebagai anak itu seperti apa, yaitu mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kemudian kewajiban kalian sebagai anak itu dalam keluarga seperti apa. Misalnya di sini saya ngambil contoh, yaitu berbakti atau taat kepada kedua orang tua kalian. Nah, di sini setelah kalian menulis jenis hak dan kewajibannya, nah di sini bagaimana cara pemenuhan atas hak dan kewajibannya. Nah, nanti kalian tuliskan hasilnya di dalam kolom ya. Kemudian kalian masukkan, kerjakan di dalam LKS yang seperti ini, kemudian nanti difotokan dan kirim ke Google Classroom. Oke, untuk pertemuan kita kali ini materinya hanya sampai di sini aja ya. Kemudian untuk pertemuan kita yang akan datang itu kita akan belajar tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia ya.
Oke, itu aja Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Dadah.